wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Sudah 2 pekan kemarin kita tidak berjumpa dalam video pembelajaran bahasa Indonesia, dikarenakan anak-anak sedang melaksanakan PTS semester 2. Mudah-mudahan anak-anak yang nilainya sudah bagus lebih ditingkatkan lagi belajarnya. Yang belum bagus jangan patah semangat ya. Tetap berjuang, tetap semangat, belajarnya lebih keras lagi. Oke, untuk hari ini Ibu akan membawakan video pembelajaran bahasa Indonesia tentang formulir kegiatan. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan pemahaman. Oke anak-anak, silahkan sediakan terlebih dahulu alat tulis dan peralatannya ya, dan buku catatannya. Oke, selamat menyaksikan. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu tentang formulir kegiatan yang ada di tema 5 tentang wirausaha, subtema 1 yaitu kerja keras berbuah kesuksesan, di mana kompetensi dasarnya yang ingin dicapai yaitu mencermati petunjuk dan isi teks formulir yang berupa pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, dan daftar riwayat hidup dan sebagainya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir, yaitu bisa berupa formulir ekskul, perlombaan, dan lain-lain. Yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir. Selanjutnya, masuk ke pembahasan inti yaitu mengenal formulir kegiatan. Nah, tapi sebelum masuk ke formulir kegiatan, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari formulir. Nah, di sini formulir itu adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Biasanya sudah disediakan ya. Nah, terus yang kedua, jenis formulir. Nah, jenis formulir ini bisa formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel pos atau yang buat pengiriman uang, pengiriman barang, kartu pos, daftar riwayat hidup, slip tabungan, dan lain-lain. Nah, baru masuk ke formulir kegiatan. Apa itu formulir kegiatan? Formulir kegiatan adalah alat atau benda yang digunakan untuk mendaftarkan diri di sebuah organisasi atau untuk mengikuti suatu kegiatan. Nah, di sini formulir itu diisi dengan data diri yang sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Jadi tidak boleh diada-adakan ya, apalagi sampai berbohong ya data yang diisinya. Nah, terus pada umumnya data diri yang harus diisi dalam formulir ini melingkupi ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, serta hobi. Nah, di sini ada contoh-contoh dari jenis-jenis formulir. Nah, di sini yang pertama ada formulir pendaftaran sekolah. Mungkin ketika kalian masuk ke sekolah dasar atau TK sebelumnya ya, orang tua kalian harus mengisi terlebih dahulu formulir pendaftaran sekolah, di mana di dalamnya itu terdapat informasi tentang identitas peserta didik atau identitas tentang siswa yang akan masuk ke sekolah tersebut. Nah, terus yang kedua yaitu ada wesel pos. Nah, itu wesel pos ini adalah selembar kertas biasanya yang diadakan oleh kantor pos, di mana fungsinya itu untuk pengiriman uang, di mana sejumlah uangnya itu kalau misalkan ada batasannya dari misalkan berapa ini, nanti pembayarannya berdasarkan jumlah uang yang dikirimkan. Nah, di situ ada nama pengirim dan alamat si pengirim dan
alamat yang dituju serta nama orang yang dituju untuk yang dikirimkan uangnya, serta ada kartu pos. Nah, kartu pos ini apa? Kartu pos itu adalah selembar kertas tebal atau karton tipis yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini biasanya digunakan untuk menulis dan mengirim kabar atau berita, tapi dengan tulisan yang singkat biasanya ya, dan ini biasanya tanpa amplop. Nah, harganya itu lebih murah biasanya daripada pengiriman surat. Nah, biasanya ini sama dijual di kantor pos, tapi harus di pengirimannya itu harus disertai dengan materai. Di sini harus disertakan nama pengirim dan alamat si pengirim dengan jelas. Nah, untuk selanjutnya ada slip tabungan. Nah, kalau misalkan anak-anak yang biasa dibawa oleh ayah bundanya untuk nabung ke bank, biasa sudah pernah ya mengisi slip setoran atau bukti setoran tabungan ini. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi oleh si penabung ya. Nah, terus untuk selanjutnya ada formulir pengiriman barang dan daftar riwayat hidup. Nah, di mana yang formulir pengiriman barang dan daftar riwayat hidup ini akan diterangkan selanjutnya di video pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini ada contoh dari formulir kegiatan. Mungkin kalau anak-anak yang dari kelas bawah atau dari kelas atasnya sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, sudah pernah ya mengisi formulir ekskul. Nah, di sini ada contoh dari formulir pendaftaran anggota PMI SD Erlangga, di mana di dalamnya itu ada pengisian data nama lengkap, nama panggilan, umur, kelas, alamat, hobi, terus ada kota serta tanggal dari pengisian formulir ini, serta tanda tangan serta nama jelas dari si pengisi dari formulir ini. Nah, di sampingnya ada formulir pendaftaran peserta lomba cerdas cermat SD Erlangga, di mana data dari formulir ini lebih lengkap ya. Dari identitas dirinya juga disertai umur, kelas, alamat, terus tempat tanggal lahir. Nah, terus disertai dengan nama orang tua ya, ayah, ibu, nomor telepon rumah. Nah, terus mata pelajaran yang dikuasai. Nah, di sini untuk pengisian atau data yang dibubuhkan di dalam formulir kegiatan itu bisa berubah-ubah atau berbeda-beda. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, petunjuk pengisian formulir. Nah, di sini formulir itu pada umumnya itu dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir, di mana tujuannya itu untuk memudahkan pengisi formulir itu dalam pengisian. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari petunjuk pengisian. Nah, yang biasanya di petunjuknya itu ada di samping atau di bawah dari formulir kegiatan tersebut. Kalau di sini di contohnya itu ada di sebelah kanannya ya petunjuk pengisiannya. Contohnya yang pertama, isilah dengan pulpen tinta hitam. Berarti dalam mengisi formulir pendaftaran ini tidak boleh dengan tinta biru atau yang lainnya. Terus yang kedua, lembar formulir tidak boleh robek atau kusut. Yang ketiga, isilah formulir menggunakan huruf kapital atau huruf besar semua ya, supaya mungkin tulisannya lebih jelas. Nah, untuk yang keempatnya, isilah identitas diri dengan sebenar-benarnya. Berarti di sini ini kan untuk pendaftaran anggota PMI ya, organisasi ini ingin merekrut anggotanya dengan identitas yang sebenar-benarnya atau tidak ada kebohongan di dalamnya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu tuliskan kota dan tanggal formulir ini diisi ya. Jadi tanggalnya kapan, terus di mana ketika menulis pendaftaran ini. Yang selanjutnya, bubuhkan tanda tangan pada bagian kanan bawah. Berarti nama lengkap terus tanda tangan yang mengisi formulir pendaftaran ini harus dibubuhkan atau ditulis ya di formulir ini. Selanjutnya,
melengkapi formulir dengan data diri. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa data yang diperlukan dalam pengisian formulir itu berbeda-beda sesuai dengan kegunaan formulir yang diisi atau yang yang dibutuhkannya seperti apa, itu disesuaikan dengan formulirnya. Nah, di sini ada contoh dari formulir yang sudah diisi. Nah, contohnya di sini ada nama lengkapnya, nama panggilan, tempat tanggal lahir, kelas, alamat, hobi, serta ada kota dan tanggal pengisian, dan ada tanda tangan serta nama jelas ya dari si pengisi dari formulir pendaftaran kegiatan ini. Nah, kalau ini kan ada tulisan berupa hasil ketikan ya. Kalau mungkin hasil tulis tangan itu di nama lengkap biasanya memang harus huruf kapital semua supaya lebih mudah untuk dibaca dan lebih jelas. Nah, itu tadi video pembelajaran Bahasa Indonesia materi tentang formulir kegiatan. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya ya. Oke, cukupkan sekian dan kita berdoa terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.